Halo sahabatku. Kali ini, saya akan membawa kalian jalan-jalan di sebuah negara kecil yang mungkin jarang banget kalian dengar. Tapi negara ini penuh dengan pesonanya, yang enggak kalah dari destinasi negara terkenal lainnya. Selamat datang di Malta. Negeri di tengah Laut Mediterania, negara ini bukan cuma cantik, tapi juga menyimpan sejarah, budaya, dan keindahan yang bakal bikin kalian kagum. Valletta, kota bersejarah penuh kehidupan. Sekarang kita lagi berdiri di pusat ibu kota Malta, yaitu Valletta. Dari awal menginjakkan kaki di sini, nuansa sejarah langsung terasa pekat. Bangunan-bangunan di sekeliling kita ini sudah berdiri dari abad ke-16. Gimana enggak, kota ini memang didirikan oleh Knights of St. John, sekelompok ksatria terkenal di Eropa. Bangunan tua, jalanan batu, dan lorong-lorong kecil bikin kita serasa mundur ke masa lalu. Yang membuat unik, Valletta ini sudah dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jadi, di setiap sudut kota ini, kamu akan ngerasain nafas sejarahnya. Malta pernah jadi bagian dari Inggris. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu, kalau Malta pernah menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai wilayah strategis yang sering diperebutkan oleh berbagai kekuatan dunia. Malta memiliki posisi strategis di Laut Mediterania, inilah yang menjadikannya sangat berharga bagi banyak negara besar. Karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan utama, sehingga Malta sudah pernah dikuasai oleh berbagai bangsa, mulai dari bangsa Fenisia, Romawi, Arab, hingga Prancis. Pada tahun 1814, berdasarkan Perjanjian Paris, Malta secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Selama masa penjajahan Inggris, Malta menjadi pangkalan militer yang sangat penting, terutama dalam Perang Dunia Kedua. Tentara Inggris menggunakannya sebagai benteng untuk mempertahankan wilayah Mediterania dari pasukan Jerman dan Italia. Malta mendapat pengakuan sebagai pangkalan militer yang penting dan sering dijuluki "Benteng Abadi" karena bertahan di tengah serangan berat. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, muncul keinginan kuat dari rakyat Malta untuk merdeka. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Malta meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 21 September 1964, dan menjadi anggota penuh Persemuran Inggris. Namun, pengaruh Inggris tidak hilang begitu saja. Malta tetap menggunakan banyak sistem Inggris, termasuk dalam hal pendidikan, bahasa, dan hukum. Pada tahun 1974, Malta mengambil langkah besar dengan menjadi republik, meskipun tetap mempertahankan hubungan dalam persemuran. Jabatan Gubernur Jenderal digantikan oleh Presiden sebagai kepala negara, menandakan kemerdekaan penuh negara ini dari Kerajaan Inggris. Setelah Malta menjadi republik pada tahun 1974, sistem pemerintahan Malta berbentuk republik parlementer. Kepala negara Malta adalah presiden yang dipilih oleh Parlemen Malta. Presiden menjalankan peran seremonial dan simbolis, tetapi juga memiliki tanggung jawab tertentu seperti menunjuk Perdana Menteri dan mendukung integritas sistem pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin eksekutif. Perdana Menteri dipilih dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen. Malta memiliki sistem satu kamar yaitu Dewan Perwakilan, House of Representatives, yang beranggotakan 65 kursi. Anggota parlemen ini dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu setiap 5 tahun. Parlemen Malta bertanggung jawab membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Benteng dan kastil yang megah. Malta ini juga punya banyak benteng dan kastil megah yang tersebar di berbagai sudut negara. Salah satu benteng yang paling terkenal di Malta adalah Benteng St. Elmo yang terletak di ibu kotanya yaitu Valletta. Benteng besar ini dibangun pada abad ke-16 oleh Knights of St. John, atau dikenal juga sebagai Ksatria Malta. Benteng ini dibuat untuk melindungi pulau ini dari serangan pemerintahan Ottoman. Benteng St. Elmo menjadi saksi pertempuran besar yang dikenal sebagai Pengepungan Besar Malta pada tahun 1565. Waktu itu,
Pasukan Ottoman mencoba menyerang Valletta, dan benteng ini menjadi garis pertahanan pertama yang mempertahankan Malta. Bayangkan saja, dari dinding benteng yang tinggi ini, kita bisa melihat pemandangan Laut Mediterania yang biru. Di dalamnya kita bisa membayangkan perjuangan ksatria Malta yang gigih untuk mempertahankan pulau ini dari serangan musuh. Benteng St. Elmo sekarang sudah diubah menjadi museum sejarah, jadi para pengunjung dapat menikmati pameran armor ksatria, senjata kuno, dan informasi sejarah yang membuat kita lebih memahami masa lalu di Malta. Penduduk Malta punya umur yang panjang. Fakta menarik lainnya adalah penduduk Malta dikenal berumur panjang. Umur harapan hidup di sini termasuk tinggi di Eropa. Ada yang bilang ini karena gaya hidup sehat, lingkungan yang bersih, dan makanan khas Mediterania yang bergizi. Jadi, kalau kita jalan-jalan di Malta, jangan heran kalau kita ketemu sama orang tua yang masih sehat dan aktif. Sedangkan untuk kehidupan wanita di Malta, mencerminkan keseimbangan antara modernitas dan budaya tradisional. Meski Malta memiliki akar budaya yang kuat, wanita di sini cukup modern dalam gaya hidup dan cara berpakaian. Mereka mengikuti tren mode internasional dan merasa percaya diri untuk mengekspresikan diri. Malta punya banyak butik dan pusat dunia yang menawarkan pakaian bergaya modern, namun tetap nyaman dan sesuai dengan iklim Malta yang hangat. Kapal-kapal kecil yang banyak di desa-desa. Di Malta, ada banyak kapal-kapal kecil yang tersebar di desa-desa dan daerah pedesaan. Kapal-kapal ini merupakan tempat ibadah yang mungil, namun sangat terawat dan sering didekorasi dengan dekorasi yang artistik. Kapal-kapal di desa Malta biasanya kecil, hanya bisa menampung beberapa orang saja. Meski begitu, mereka sering dihiasi dengan ornamen yang indah, patung-patung kecil, dan lukisan keagamaan. Di Malta, agama memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat. Mayoritas agama di Malta, sekitar 90% penduduknya menganut agama Katolik, dan Malta memiliki sejarah Katolik yang sangat kuat. Agama Katolik hadir di Malta sejak awal abad pertama, dan menurut sejarah, St. Paul sendiri pernah singgah di Malta dalam perjalanan penginjilan. Meskipun Katolik adalah agama dominan, Malta tetap membuka diri untuk agama-agama lain. Beberapa agama seperti Kristen Protestan, Islam, dan Yudaisme juga memiliki komunitas kecil di Malta, terutama di ibu kota Valletta dan daerah sekitar. Masjid dan sinagog juga ada di Malta untuk memenuhi kebutuhan ibadah komunitas agama yang berbeda. Tidak ada pegunungan atau sungai di Malta. Unik banget guys, Malta itu datar. Negara ini nggak punya gunung atau sungai sama sekali. Pemandangannya didominasi oleh tebing-tebing, lembah kecil, dan pantai. Jadi kalau kalian datang ke Malta, kalian bisa melihat pemandangan laut dari hampir setiap sudut pulau.